Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan si Abisanara di Coding Line Channel. Saat ini kita berada di seri pembuatan aplikasi pos kasir episode yang ke-9. Sebelumnya, kita sudah membuat halaman login dan juga membatasi hak akses user. Dan di video ini, kita akan membuat fitur untuk ganti password user di aplikasi kita. Sekarang kita buka aja XMPP-nya. Tekan tombol start pada Apache dan MySQL. Lalu kita minimize. Sekarang kita masukkan alamat web kita, localhost, coding line, post. Sekarang saya masuk pakai user kasir ya teman-teman. Username-nya kasir, passwordnya kasir. Ini dalam dashboard yang udah kita buat ya. Nah, sebelum buat fitur untuk ganti password, ada yang mau saya benerin dulu teman-teman. Misalkan di sini saya mau masuk ke menunya punya administrator ya. Sekarang ke menu user ya. User add user.php. Ini kan nggak bisa ya, kita alih ke halaman error ya. Ini mau saya benerin nih. Ini kemarin bawahnya belum kita beresin ya. Ini kan masih punya footernya punya admin LTA ya. Mau saya ganti. Sekarang kita buka text editor. Silakan dibuka folder aplikasinya ya. Sekarang kita ke halaman error page ya. Nah, ini kita benerin. Dari sini saya hapus ya. Lalu ini ke bawah. Saya hapus. Kita ganti pakai footer punya kita ya. Kita buka tag PHP. Require template footer.php ya. Save ya. Sekarang coba kita refresh. Nah, udah berubah ya. Ini juga udah berubah. Sekarang kita mulai ngebuat menu ganti password ya teman-teman. Nah, ganti password kan di sini ya. Kita balik lagi ke dashboard dulu. Kita masuk untuk menu ganti password dari sini ya. Jadi sekarang kita masuknya ke navbar ya. Kita tutup ya. Template navbar. Nah, ini harapnya kan masih kosong. Kita bener nih. Kita masukin menu URL kita. php-echo $main URL. Kita masukin foldernya auth ya. Lalu nama filenya change strip password.php. Ini kita belum punya ya, kita buat nih. Save. Sekarang kita ke folder auth ya. Nah, sekarang kita buat file. Namanya change strip password ya. .php. Kita buka tag PHP. Untuk isinya kita copy aja ya. Dari user data user. Kita copy dari sini. Copy ya. Sekarang kita benerin.
ini bukan mode user. Nanti ini kita buat file baru namanya mode password ya. Namanya sini kita ganti change password. Ini kita panggil require, kita keluar satu folder, lalu ke template, kita panggil footer ya. Save dulu. Sekarang kita buat kontennya di sini. Kontennya bagian atasnya kita copy aja ya. Dari sini sampai sini ya. Copy, paste. Sekarang kita benerin. Ini kita ganti jadi password ya. Lalu ini juga kita ganti jadi password. Sekarang kita ke bawah. Di sini kita buka tag section. Kita kasih kelasnya konten. Jadi kita panggil, kita buka tag div, lalu kita kasih kelas container fluid. Save ya. Coba kita cek dulu. Kita refresh dulu ya. Ada yang nggak bener nih. Di line 12 ya. Oh, ini belum kepanggil, belum kita buat soalnya ya. Jadi kita komentar dulu. Kita belum buat soalnya. Save. Ada keluar ya. Title-nya ya. Sama navigasinya. Sekarang kita buat isinya. Kita buka tag div, lalu saya kasih kelas cut ya. Lalu isinya saya kasih tag form. Actionnya kita kosongin, metodenya post ya. Lalu dalamnya kita buka lagi tag div, kita kasih kelas cut header. Untuk isinya kita buka tag h3, kita kasih kelas cut title. Isinya saya kasih change password ya. Lalu di sini saya mau kasih icon ya. Jadi kita ke font awesome. Tekin font awesome. Font awesome 5 ya. Kita ketikin di sini key ya. Blank free. Nah ini ya. Sepakai ini. Copy. Paste sini ya. Save. Coba kita cek dulu tampilannya. Refresh. Ada keluar ya. Sekarang kita buat tombol di sini. Kita buka tag button. Type-nya submit. Name-nya simpan. Lalu kelasnya btn primary.
Lalu kita tambahin lagi kelasnya float right ya, biar dia ke kanan. Isinya submit. Di sini mau saya kasih font awesome ya, icon ya. Kita ketik di sini edit ya. Saya pilih ini ya. Copy, paste. Lalu kita buat satu lagi, button, type-nya reset, name-nya reset, lalu kelasnya btn danger. Sistem lagi btn small, sistem lagi float right. Saya kasih lagi margin right ya, biar enggak kemepet ya. 1. Ini kita di sini kurang button small yang ini ya. Isinya reset. Lalu kita kasih icon juga ya. Ketik aja di sini times. Seperti ini ya. Copy, paste ya. Save ya. Sekarang kita cek. Refresh, ada keluar ya. Sekarang kita buat bodinya. Di sini kita panggil tag div, kita kasih kelas cut body. Kita buka tag div, saya kasih kelas kolom LG ya. Lalu saya kasih lagi kolom LG 8. Saya kasih lagi margin bottomnya 3 ya. Kita buka tag div lagi, kita kasih kelas form group. Kita buka tag label di sini. For-nya kita isi current pass ya. Isinya current password. Kita buka tag input, type-nya password, name-nya kita samain ya, current pass, lalu ID-nya current pass, lalu kelasnya form control. Kita kasih placeholder ya. Placeholdernya masukkan password Anda saat ini. Kita kasih di sini tag atribut ya, require, tidak harus diisi. Save, kita cek tampilannya. Fresh, ya kayak begini ya. Karena password sudah, sekarang kita buat yang password barunya ya. Password barunya kita copy aja, copy, paste sini ya. Sekarang kita benerin. Jadi new password, name-nya new password,
ID-nya new password, kelasnya biarin form control ya. Untuk placeholder-nya kita ganti. Masukkan password baru Anda. Save, cek. Keluar ya. Kita buat satu lagi untuk konfirmasinya ya. Kita copy. Sekarang kita benerin. Kita ganti jadi konfirmasi password ya. Confirm password. Name-nya kita samain sama for-nya ya. Placeholder-nya kita tambahin di sini, masukkan kembali ya. Masukkan kembali password baru Anda. Save ya. Sekarang kita cek, refresh, udah keluar ya. Password sekarang, password baru sama konfirmasi passwordnya. Sekarang coba kita cek responsifnya ya. Ini untuk tab, ini untuk smartphone ya. Untuk tampilannya oke ya. Sekarang kita buat file mode passwordnya ya, yang tadi kita komentar ya. Kita buka lagi, kita ke modul. Nah di sini kita buat filenya. Kita buat file baru, kita kasih nama mode strip password ya, .php. Kita buka tag PHP. Kita buat function. Saya kasih nama update. Untuk parameternya $data. Lalu di sini kita panggil koneksi kita, global $koneksi. Sekarang kita tangkap file-file yang tadi kita tangkap ininya ya, passwordnya yang diketikin sama user ya, password lama sama password baru sama konfirmasi password ya. Yang pertama kita buat variabel untuk password sekarang ya, $current pass sama dengan, kita panggil fungsi trim dulu ya, kita buang spasi kanan kiri ya. Di sini kita panggil mysql untuk validasinya, real escape string, $koneksi, $pause, current pass. Ini diambil dari name password sekarang ya. Kita copy, kita benerin aja untuk new password ya, password baru ya. Kita ganti new pass, ini diambil dari name password baru ya. Kita copy lagi untuk konfirmasi password. Lalu kita buat variabel lagi untuk nampung user yang lagi aktif ya. Jadi user mana yang aktif ya, apakah kasir, administrator, atau kabak ya, supervisor ya. Saya kasih nama user aktif sama dengan kita panggil fungsi yang kita buat kemarin ya, user login. Kita ambil username-nya, save dulu. Sekarang kita cek password baru yang dimasukin sama user itu sama nggak dengan konfirmasi password ya.
Kalau nggak sama kita tolak. If $new password tidak sama dengan $konfirmasi password. Kalau password baru nggak sama dengan password konfirmasi, ini kita tolak ya. Kita kasih alert di sini. Alertnya password gagal diperbarui. Lalu kita pulangin ke halaman change password, ya. Dokumen, location, lalu di sini kita kasih pesan ya untuk errornya. Pesannya error 1. Save ya. Lalu kita buat validasi satu lagi untuk ngecek password yang diinput sama user itu, password sekarangnya itu sama nggak dengan yang database ya. Kalau nggak sama kita tolak. If not password verify $current password user login, kita panggil nih user loginnya ya. Sekarang kita panggil sini passwordnya. Jadi di sini kita cek password yang diinputin sama user itu password sekarang sama nggak dengan database ya, sesuai dengan user yang lagi login ya. Kalau nggak sama kita tolak. Alertnya kita copy aja dari sini, paste. Kita ganti aja ini untuk errornya error 2 ya. Soalnya pesannya beda ntar. Di sini kita kasih return false. Ini kita copy ya. Yang di atas belum, tinggalan. Paste. Di sini kita kasih else. Jadi kalau cocok semuanya antara password baru, password konfirmasi dan password lamanya, baru kita simpan password baru yang diinputin sama si user ya. Sekarang kita buat variabel dulu untuk nyimpen enkripsi password barunya ya. Password hash $new password. Kita pakai algoritmanya password default. Baru sekarang kita update passwordnya ya, password si user yang database ya. MySQL underscore query $koneksi update table user set password sama dengan $pass. Ini password baru yang sudah di hash ya. Where username sama dengan $user aktif. Ini username user yang lagi login ya. Kalau sudah, kita return MySQL underscore affected rows $koneksi. Save ya. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke halaman change password ya. Kita
ke atas. Nah, ini kita aktifin. Di sini kita jalanin fungsi update passwordnya tadi ya. Kita kasih komentar dulu. Date password. If is set $_ simpan. Jadi kalau tombol simpan tiket diklik sama user ya, kita jalanin fungsi update passwordnya. If update $, kalau passwordnya berhasil disimpan, di sini kita kasih alert lagi ya. Kita copy aja. Paste ya. Password berhasil diperbarui. Ini kita ganti. Change password .php. Kita balikin lagi ya. Terus sekarang kita tangkap pesan yang dikirim di URL teman-teman. Misalkan terjadi error ya, kayak seperti tadi passwordnya nggak sama antara password baru dan password konfirmasi, atau password lamanya nggak sama ya. If is set $_ get message. $message sama dengan $_ get message. Else, jadi kalau ada pesan error yang dikirim kita tangkap ya. Kalau nggak ada kita kosongin aja. $message ini ya. Sekarang kita buat variabel untuk nampung pesan errornya ya. Kalau misalkan ada error, $alert1 sama dengan, saya buka teks small untuk errornya. Bisa kasih kelas text danger. Saya kasih lagi padding left-nya 2, lalu saya kasih lagi font italic ya, miring. Isinya konfirmasi password tidak sama dengan password baru. Lalu kita buat satu lagi alertnya. Jadi kita kasih nama alert 2. Di sini kita ganti current password tidak sama. Sekarang kita tampilin errornya ya. Kalau misalkan ada error. Yang pertama itu di sini ya. Kita buka tag PHP. If $message sama dengan error 2. Jadi kalau pesannya itu error 2, kita tampilin pesan error 2 nya ya.
echo $alert2. Ini kita copy, kita taruh di sini ya, untuk kalau misalkan password konfirmasinya nggak sama, kita paste. Ini kita ganti, bukan alert2 ya, tapi alert1 ya. Save ya. Sekarang coba kita jalanin ya. Kita refresh dulu. Ini kan usernya kasir ya teman-teman. User kasir ini di punya saya passwordnya itu kasir ya. Sekarang saya ganti pakai 1234. Konfirmasi passwordnya 1234. Coba kita save ya. Submit. Password berhasil diperbarui ya. Oke. Sekarang coba kita keluar. Logout. Sekarang saya masukin username kasir. Sekarang kita tes password barunya ya, 1234. Nah, masuk ya. Berarti udah berhasil tuh fitur ganti password kita. Sekarang kita tes kalau misalkan salah. Change password. Sekarang kita tes. Password barunya kan 1234 ya. Saya mau pakai kasir. Saya ganti di sini 12345 ya. Cuman yang konfirmasi passwordnya saya salah ini. Pak, saya pakai kasir. Jadi ini password, karena password salah, konfirmasi passwordnya salah nih ya. Coba kita tes. Untuk password gagal diperbarui. Pesannya, konfirmasi password tidak sama dengan password baru ya. Sekarang kita tes lagi kalau karena passwordnya yang salah ya. Ini passwordnya saya benerin. Ini passwordnya sini saya kasih 12345 ya. Yang lama kan 1234 ya. Konfirmasi passwordnya saya sama ini 12345. Nah, karena passwordnya yang saya salahin. Karena passwordnya saya pakai kasir ya. Yang benar kan sekarang kan 1234 ya. Tes, submit. Password gagal diperbarui. Nah, karena password tidak sama tuh. Soalnya kan tadi kita pakai kasir. Yang benar kan udah diganti ya, pakai 1234 ya. Nah, sekarang kita tes yang benar lagi. Sini karena passwordnya 1234. Saya balik lagi. Ini passwordnya kasir. Konfirmasi passwordnya saya samain kasir. Kita tes. Nah, password berhasil diperbarui ya. Oke, sekarang kita keluar. Username-nya kasir. Password barunya tadi udah saya benerin lagi ya. Saya balik lagi kasir. Tes. Kita masuk ya. Coba kita keluar lagi. Kita pakai yang 134 tadi. Username kasir, passwordnya 134. Kayak bisa ya, karena dibenerin. Password salah. Jadi ini teman-teman, kita udah berhasil membuat fitur ganti password untuk aplikasi kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan mudah-mudahan video teman-teman juga pada jalan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah di Coding Line.